jam 11 di sini udah siang, setengah 12. Hari ini saya mau coba. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Tuh, Kang Mas Bubu say selamat pagi. So, hari ini saya mau coba jalan-jalan ke Darling Harbour, ya, itu jembatannya. Jadi saya mau coba bikin vlog di sana. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu hujan, karena udah mulai hujan nih teman-teman, nih udah mulai gerimis. Ya, jadi kita nih rasanya seperti summer loh teman-teman, seperti summer, nggak seperti winter. Maksud saya winter seperti winter, nggak seperti summer, karena setiap hari ini mendung seperti ini ya teman-teman. Jadi saya bilang sama Kang Mas Bugo, yuk kita coba jalan, karena besok pasti udah rame, karena saya dengar malam tahun baru mereka pemerintah tetap ngadain kembang api, pesta kembang api. Kalau saya takutnya saya sih, karena banyak orang ya di sana, mudah-mudahan nggak terlalu banyak orang, jadi saya bisa bikin vlog kembang api ya di sana ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa. Paling saya cuma sebentar, cuma pesta kembang apinya aja, karena pesta kembang apinya biasanya dimulai jam 9 teman-teman. Sebelumnya memang ada sih kembang api yang lain, tapi nggak terlalu besar ya. Kalau pas jam 9 itu besar banget. Dan biasanya di Darling Harbour itu ada, kalau kita namanya panggung ya, itu biasanya selebriti di sini yang banyak mereka berkumpul di sana buat kayak nyanyi atau apa gitu ya teman-teman ya. Mereka berkumpul di sana ya. Nah, seperti itu. Tapi seminggu yang lalu kita dengar itu nggak ada pesta kembang api ya. Tapi tak kemarin kita coba lihat lagi, ternyata ada pesta kembang api, karena yang saya dengar sekarang COVID di sini ini paling cuma 3 orang gitu ya. Jadi pemerintah mau kasih kita juga sedikit hiburan mungkin ya teman-teman, jadi nggak terlalu stres, nggak terlalu pusing, nggak terlalu apa ya, karena semakin kita stres teman-teman, yang saya tahu semakin kita stres itu banyak banget penyakit, bukan hanya virus corona tapi yang lain-lain juga pasti. Saya sudah ngalamin, kalau saya stres itu saya banyak banget yang saya rasakan, sakit kepala dan lain sebagainya ya. Jadi buat teman-teman selalu happy, bukan happy yang berlebihan, tapi yang normalnya orang happy ya, membuat keluarga juga happy, itu juga bagus. Jadi kita nggak terlalu stres ya. Memang sih kalau kita pikir-pikirin kita stres banget, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya ya. Itu buat saya sedih banget ya, terutama untuk Indonesia. Saya dengar banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sama semua negara mengalami hal yang sama. Jadi dampaknya besar banget, bukan hanya satu negara tapi di seluruh dunia kita merasakan dampaknya virus corona ya. Ya, saya berharap teman-teman mengikuti aturan yang sudah pemerintah bikin ya. Jadi curhat cerber deh, nggak apa-apa ya, sedikit curhat biar kita juga nggak terlalu stres, dan juga biar teman-teman juga tahu bahwa kita menghadapi hal yang sama, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di England, bukan hanya di Jerman, bukan hanya di satu negara Italia dan lain sebagainya, tapi dampaknya ini semua negara ya. Jadi ya sedih, dan saya dengar juga Afrika sekarang, sedih banget dengernya gitu ya kan. Masalahnya dampaknya terlalu besar teman-teman. Di samping kita tidak bisa ketemu keluarga ya, nggak bisa ketemu keluarga karena ada aturan-aturan tertentu. Dan sekarang waktu sebulan yang lalu ya, kalau kita ada dari negara lain datang ke Australia atau
apa namanya penduduk Australia yang pulang dari overseas ya, negara lain, datang ke sini, maksudnya saya pulang ke sini, itu kita bisa karantin di hotel, dan itu pemerintah yang bayar teman-teman. Dulu satu orang 2.000 kalau nggak salah, 2.000 ya, 2.000-an lah, sekitar 2.000-an. Jadi kalau 2 orang itu, kebayangkan kalau saya sama Kang Mas Bulbul, kita sebenarnya bisa pulang ke Indonesia setelah itu sebulan yang lalu itu pemerintah bayarin ya, karena terlalu bayar juga ya, terlalu banyak juga yang pulang, datang dan pergi. Nah kalau pemerintah tetap ngebayarin, kebayang. Nah sekarang itu satu orang itu $3.000 teman-teman ya, di hotel itu bukannya enak, tapi nggak enak, di karantin itu nggak enak banget. Jadi itu mereka kasih makan cuman sehari berapa kali, 3 kali kalau nggak salah sih, 3 kali, dan itu juga mereka nggak masuk ke ruangan, ke roomnya kita gitu, mereka cuma kasih di depan pintu. Sama untuk kita mengganti segala macam itu ya, kita sih maklum ya, sangat maklum, karena mereka juga nggak mau tertular ya, takutnya kita membawa virus. Jadi mereka tuh yang di hotel itu cuma kasih di depan pintu, kita bersihin kamar kita sendiri, dan suami istri tuh nggak bisa jadi satu di kamar, jadi pisah gitu, karena khawatir kalau kita bersama, misalnya yang amit-amit ya, mudah-mudahan enggak deh, kita dijauhkan dari hal yang mengerikan gitu ya. Misalnya saya yang kena gitu ya, terus kita nih suami istri jadi satu di satu ruangan hotel gitu. Nah mau nggak mau kan pasti kena ya, karena kan udara itu kita berbagi udara di satu ruangan ya, dan itu ruangannya jangan kita berpikir oh ruangannya besar bla bla bla, enggak, teman-teman, kecil. Jadi bedanya hotel di sini dan di hotel Indonesia tuh beda jauh banget. Indonesia tuh sebenarnya kalau saya bandingkan dengan negara lain, itu Indonesia surga banget ya. Ya kita walaupun sesusah-susahnya kita masih bisa makan ya, dengan uang yang 10.000 itu kita paling enggak kita masih bisa beli beras ya. Tapi kalau di sini 10.000 sama dengan $1, beli apa? Nggak bisa beli apa-apa. Jadi ya sama aja sebenarnya, kita semua merasakan dampak yang sama dengan seluruh negara di dunia ini. Jadi ya kita saling membantu, bukan membantu dalam hal pengobatan ya, karena kan kita bukan ahlinya, sedangkan banyak banget ahlinya berusaha keras, mereka bekerja keras untuk menemukan vaksin yang tepat gitu ya, untuk semua orang. Jadi kita ini yang berada di negara lain, buat balik ke negara kita, buat berkunjung keluarga kita, itu jadi mudah karena kita sudah mendapatkan vaksin. Tapi ya kita hanya wait and see ya, bagaimana nantinya gitu ya. Cuma kita sebagai umat yang beragama ya, ataupun yang tidak beragama, kita cuma bisa bantu doa ya, bantu doa dan lain sebagainya. Semoga hal ini segera berakhir ya, dan kita bisa berkumpul bersama keluarga. Dampaknya itu sangat apa ya teman-teman, sangat besar. Di samping kita nggak bisa ketemu keluarga, ada beberapa orang yang punya anak, punya istri, itu mereka kehilangan pekerjaan ya teman-teman. Dan di Australia ini memang gaji besar, tapi juga pengeluaran kita besar teman-teman. Jadi yes, gimana ya, kalau banyak yang bilang enak tinggal di negara suami dan lain sebagainya, enggak, sama aja. Kita punya apa namanya, karena kita mendapat dampak, saya bicara dampak dari virus corona ya teman-teman. Dan enggak semuanya yang kawin sama bule itu mendapatkan apa namanya kehidupan
mungkin seperti di film-film ya teman-teman. Mereka punya kehidupan yang enak. Ada beberapa orang juga yang ya itu soal rezeki ya, soal rezeki. Kita kembali lagi soal rezeki. Apa ya, ada yang mendapatkan suami yang ya pas-pasan gitu ya. Ada juga ya alhamdulillah saya dikasih Allah pasangan hidup yang dibilang kaya juga enggak karena banyak yang lebih kaya dari saya ya, banyak yang lebih hebat dari saya, maksudnya dari suami saya. Jadi saya bilang alhamdulillah saya bisa makan, bisa punya rumah, bisa bisa pulang ke Indonesia setiap tahun, atau waktu itu saya setiap 3 bulan sekali, karena itu butuh duit teman-teman. Nah, dan juga mengurus partner visa itu di samping gak mudah ya, dampaknya juga ada ya. Sekarang semua mungkin sekarang sudah mulai bekerja ya untuk yang semua visa itu, terutama waktu itu saya mau kesini ya, jadi saya yang ngurus itu. Jadi teman-teman kalau yang mau urus visa boleh datang ke Woda Visa ya, itu di wilayah Utan Kayu. Dia urus semua visa ya teman-teman, visa kerja, visa sekolah, visa kunjungan macam-macam ya, bisnis dan lain sebagainya ya. Dia urus semua negara ya, mulai dari yang saya dengar kemarin dari bosnya Woda Visa ya, saya lupa lagi namanya di benar-benar wanita yang strong ya teman-teman ya, walaupun perempuan tapi dia bilang sih bukan karyawan ya, tapi teman-temannya, karena memang itu semua teman-temannya ya teman-teman ya. Saya dapat berita kalau ke Amerika sekarang sudah bisa diurus visanya, itu untuk visa kunjungan kalau nggak salah, visa kunjungan sama visa sekolah, satu lagi visa apa ya kayaknya itu. Dan kemarin ke England juga seperti itu, udah bisa diurus ya. Ya alhamdulillah sih, kasihan juga ya untuk para pebisnis yang mereka kerjaannya berurusan dengan negara lain gitu ya, sempat mereka stop ya. Aduh, saya tuh dengernya ngenes gitu ya teman-teman, karena kan setiap hari kita butuh makan ya, apalagi itu Woda Visa itu dia punya banyak rekanan kerja ya, rekanan kerja yang mesti mereka gaji ya. Jadi waktu saya dengar, dan Woda Visa juga mengurus TKI ke beberapa negara. Saya nggak tahu dia ini Australia sudah buka atau belum, saya nggak tahu juga ya. Saya cuma dengar kemarin informasinya Amerika sama England mereka sudah buka. Nah itu membuat saya senang gitu ya. Jadi kalau teman-teman berpikiran, oh lu